Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Ibrani 2 ayat 15 yang berbunyi, "Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Demikian firman Allah. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk mempelajari kitab Ibrani pasal yang kedua ini. Bahwasanya kita mendapatkan konstruksi yang benar-benar terkait tentang apa yang dilakukan Yesus Kristus kepada umat manusia. Manusia adalah kita yang merupakan darah dan daging. Dan Yesus Kristus juga menjadi sama keadaannya dengan kita, tetapi apa yang dilakukannya tidak seperti kita. Halnya seperti ini. Jika kita adalah manusia yang adalah darah dan daging ini berdosa, tetapi Yesus Kristus tidak melakukan dosa. Tetapi ketika kita melihat kepada penyaliban Yesus Kristus, maka kita akan melihat suatu kedudukan yang sama seperti apa yang telah kita dimiliki oleh Yesus Kristus dan dilimpahkan kepadanya. Dan daripada anugerah itulah kita melihat tentang substitusi yang sempurna. Dia menggantikan kita sehingga karena penderitaannya kita tidak perlu menderita lagi akan penderitaan yang sesungguhnya yang lebih berat, karena Yesus Kristus telah membayar lunas semuanya lewat karya penebusan yang sempurna. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian kita memikirkan satu hal. Jika iblis itu yang berkuasa atas maut, apakah Yesus Kristus membayar kepada si iblis? Tentu jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena upah dari dosa adalah maut. Bahwasanya iblis itu adalah pribadi yang pada akhirnya akan mengalami maut juga. Bahwasanya si iblis dan para pengikut-pengikutnya akan dihukum pada akhirnya. Sehingga kepada siapakah nyawa kita, jiwa kita ini ditebus? Kita telah ditebus dari Dia yang telah menciptakan kita sehingga kita kembali kepada penciptaan awal. Sehingga kita dimurnikan bukan lagi sebagai pribadi yang berdosa yang dikuasai oleh hal yang paling kita takutkan, yakni maut. Sehingga kita punya kekuatan untuk berkata kepada maut seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kita sepertinya memiliki kekuatan untuk dapat menginjak maut itu, karena Kristuslah jalan satu-satunya yang dapat meloloskan kita dari hal yang menakutkan itu. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya Yesus Kristus harus mati dalam keberadaannya yang tidak berdosa, sebagai pribadinya, sebagai manusia, ketuhanannya tidak menjadi terganggu karena ia mati. Karena yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah sejati tidak dapat binasa. Tubuh itulah sebenarnya yang menjadi gambaran terkait tentang penebusan yang sempurna itu. Allah tidak meninggalkan tubuh itu seperti yang pernah dikatakan oleh para pengajar-pengajar palsu yang berkata bahwa umur 30 tahun Yesus dibaptiskan, maka Kristus datang kepada tubuh Yesus, dan ketika Yesus itu menderita dan mati maka Kristus meninggalkannya. Itu tidak pernah tercatat di dalam Alkitab, dan itu adalah pengajaran yang keliru. Tetapi Yesus Kristus melakukan tindakan yang sempurna, sehingga karena tindakan yang sempurna itulah maka kita telah ditebus dan diselamatkan dalam kesempurnaan itu. Sehingga nas hari ini yang mengatakan, "Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Itulah yang dilakukan oleh Allah untuk dapat membebaskan kita. Siapakah kita manusia ini sehingga Allah melakukan sedemikian rupa untuk mengasihi kita? Allah tidak melakukannya kepada malaikat, tetapi Allah hanya melakukannya kepada umat manusia. Yesus Kristus dibuat
lebih rendah sedikit dari malaikat dalam posisinya sebagai manusia, supaya kita dapat sejalanan dengan Kristus dan dapat memahami suatu pengertian yang sungguh-sungguh benar di dalam Kristus, bahwasanya kita akan dapat menaklukkan keberdosaan ini, menaklukkan hal-hal yang duniawi ini, karena darah Kristus mengalir di dalam darah kita, di dalam hidup kita, dalam karya penebusan yang sempurna itu. Mari kita melihat penderitaan Yesus Kristus itu sebagai berkat yang sesungguhnya, sehingga kita tidak akan pernah meninggalkan Dia, tetapi kita menjadi pribadi yang akan tetap setia dan akan sungguh-sungguh memiliki komitmen hidup untuk senantiasa memuliakan Dia dalam hidup yang singkat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, yang menuntun kami untuk mengerti mengapa Yesus Kristus harus mati sebagai pribadi manusia, supaya kami dapat diselamatkan dari hal yang menakutkan, keluar dari maut. Terpuji Engkau ya Bapa. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, berkat yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup benar, memuliakan-Mu sungguh-sungguh, dan tidak pernah meninggalkan Engkau sedikit pun. Terima doa pujian kami dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.